Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami' sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safai wal wafa. Qutbul anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Muhammadin Riddawa likulli saqamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama' ma ba'du. Ayuhas sadatil a'izza al fudala, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang wajib kita cintai, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti kita mengurangi takdim ihtiram kami kepada para beliau. Yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakilinya, Bapak Ketua MUI, Suriah Nahdlatul Ulama, dan yang saya hormati pimpinan DPRD, dan yang saya banggakan, saya hormati wakil dari Raja Pangeran Muhammad dari Cirebon, kesepuan yang khusus untuk hadir menyambung tali tali temali dalam segi nasab dan tali silaturahmi. Panitia penyelenggara dalam rangka menghauli yang sangat mulia, yang tidak asing lagi namanya Nyai Agung atau Nyai Ageng Subang Larang dan Nyai Ageng Patuh Gawon Manten, dan yang saya hormati Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahwa khol itu bukan barang yang baru sekarang, itu bukan, tidak. Khol itu sudah pernah dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar, bahwa Rasulullah sangat menghargai dan menghormati para pahlawannya, terutama dalam peristiwa perang Uhud. Di dalam perang Uhud, di situ ada yang paling dicintai Rasulullah adalah pamannya sendiri yang dikenal Sayyidus Syuhada, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Setiap tahun Rasulullah di kulli khawlin hadara ila Jabal Uhud untuk mengulang tahun atau khol pamannya Sayyidus Syuhada Sayyidina Hamzah. Apabila beliau udur, diwakilkan kepada putri tercintanya Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimah Zahra binti Sayyidil Mursalin. Jadi sekarang adanya hal-hal tersebut, kami ini hanya meneruskan apa yang diberi contoh oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa intinya hal tersebut? Supaya kita itu yang pertama tidak melupakan sejarah. Lamun parantos keparemen obor, berarti sim abdi teh kelengitan
lopian atau pangacah. Tidak ada yang bisa kita tiru, itulah yang paling repot. Maka dengan adanya hal tersebut akan menguak mutiara-mutiara terpendam yang tiada ternilai harganya. Seandainya orang mengerti dan mau menghargai di Indonesia ini khususnya, seperti sejarah perjuangan para ulama dalam nasrul Islam, perjuangan ulama dalam membela bangsa dan negara, perjuangan bangsa yang membela, yang gigih melawan Belanda karena semuanya mempunyai harga diri, mempunyai jati diri, mempunyai kehormatan. Maka beliau bangkit untuk merebut haknya kembali yang telah diinjak oleh yang bukan pemiliknya. Cukup menelan korban, maka kemerdekaan Indonesia bukan berhadiah, tapi kemerdekaan Indonesia berdarah, sehingga tegaknya kembali merah putih. Kalau kita melihat merah putih, hati kita itu bertanya, sudah mempunyai kontribusi apa untuk negara dan bangsa ini? Kalau kita memahami bahwa 1945 sebelumnya sampai 1945 dan seterusnya, tapi kami tentu mempunyai kontribusi pada tahun tersebut. Maka kontribusi sekarang apa? Adalah menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia harga mati, karena itu bagian terima kasih kita kepada beliau. Man lam yashkurillah lam yashkuman lam yashkurinnas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kita kepada para beliau, artinya manusia, sama halnya kita tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita membaca Maulid Nabi, bagian ungkapan rasa syukur yang tiada terhingga. Seandainya, jangan lagi ke Rasulullah dulu, ke kiai biasa atau pejuang, mengholi bisa motong kambing sampai 10 atau 20 atau 30. Tidak cukup itu, hayamna mundingna sapina duka hiji 2 tilu. Jangan dikira itu sudah cukup untuk membayar jasa para beliau. Belum apa-apa, kayak debu. Sekalipun Gunung Ciremai itu kalau seandainya dijadikan emas untuk mengganti jasa-jasa para beliau belum apa-apa. Dikira apa? Kita terkadang memberi kiai 1 kambing saja sudah kayak apa rasanya, padahal belum apa-apa. Itulah. Ada yang sekarang kita dituntut sejauh mana terima kasih kita. Bertepatan bulan Maulud yang luar biasa ini, kita ucapkan ahlan wa sahlan syahrul maulidin nabi afdalil khalqi alal itlaq Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita sebab mengerti iman wal Islam? Dari mana kita sebab mengerti Quran? Dari mana kita sebab mengerti sunnah? Dari mana kita sebab mengerti akhlakul karimah dan bisa membedakan akhlak-akhlak yang mahmudah, akhlak yang sayyi'ah, bisa membedakan, memisahkan mal halal, mana yang halal dan mana yang haram, dan mana yang makruh, yang syubhat, dan mana yang wajib dan mana yang sunnah, dan bagaimana kita taatnya kepada Allah Ta'ala, taatnya kepada Rasulullah, taatnya kepada kedua orang tua, taatnya kepada para guru, taatnya kepada pemerintahnya, dan lain sebagainya. Nilai-nilai kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang disampaikan oleh siapa? Afdalil khalqi alal itlaq alladzi arsalahu Allah ila kafatil khalqi jinnan wa insanan basyiran wa mubasyiran wa nadhira. Itu diantaranya. Satu manusia
yang luar biasa. Apa ucapan kita terima kasih kepada Rasulullah? Apa diantaranya? Orang yang begitu mulianya, satu amal perintah dari Allah Ta'ala, lainnya Allah Ta'ala tidak melakukan perintah. Tapi kalau sholat ala Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi, Allah Ta'ala memberikan salawat kepada Rasulullah. Itu agungnya Rasulullah di situ. Apa makna salatullah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, di dalam kitab Radil Ayat, di dalam kitab Durrul Mamdud, Sa'adatul Darain banyak sekali menerangkan bab salat. Salatullah alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatan rahmatan makrunatan bita'dim. Salawat yang diberikan, rahmat yang diberikan kepada Rasulullah adalah disertai takdimnya Allah Ta'ala, cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda rahmat yang diberikan kepada para anbiya pendahulu, rahmatan mutlak. Itu bedanya. Contohnya apa? Contohnya Allah Ta'ala memberikan akhlak, memberikan adab kepada siapa? Untuk umat. Bagaimana Allah Ta'ala Nabi pendahulu, ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim, ya Yunus, dan lain sebagainya, para nabi-nabi terdahulu, tapi tidak ada kalimatun nidah, panggilan Allah Ta'ala kepada baginda Nabi dengan namanya belaka, ya Muhammad atau ya Ahmad, pasti dengan pangkatnya. Ada memang kaul, tapi bukan kalimatun nidah, yang ada kaul khobar. Seperti Muhammadur Rasulullah, pangkatnya baginda Nabi di bawah, bukan Muhammad saja, tapi disambung Muhammadur Rasulullah. Yang satu lagi, wa ma Muhammadun illa Rasul, pangkatnya di bawah, itu namanya khobar. Tapi yang langsung Allah Ta'ala memanggil baginda Nabi, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil, Yasin, Toha, dan lain sebagainya. Begitulah agungnya baginda Nabi besar. Oke lah, kalau baginda Nabi manusia biasa, lalu kita ini manusia apa? Yang begitu hebatnya pangkatnya dianggap saja manusia biasa. Permisi, saya dulu. Jadi rahmat yang diberikan Allah Ta'ala, diberikan kepada baginda Nabi SAW, mengangkat apa ternyata di kandungan panggilan-panggilan itu, mengangkat di bawah yang memanggil. Dikira tidak. Contoh, ada Pak RT, Pak Ustadz masih muda. Kalau Pak Ustadz masih muda, sudah mengajar dalam madrasahnya, sedangkan bapaknya wali murid jauh, terkadang umurnya lebih tua, atau kebetulan cucunya eyangnya masih hidup. Jadi melihat ustadznya masih muda, tapi orangnya luar biasa, tidak berani memanggil ustadz. Ustadz mau kemana? Nak ustadz, Pak ustadz, dan lain sebagainya, menjunjung. Akhirnya masyarakat setempat mengatakan, itu ajengan saja manggil ke ustadz nawai pakai bapak, nah kumah hasim adi. Akhirnya ada RT masih muda karena sudah dipilih sebagai bapak se-RT, Pak RT. Walaupun yang memanggil terkadang lebih tua, tapi memberikan contoh. Begitu pula kepada Pak Bupati, bukan Bupati berbicara, tapi Bapak Bupati.
Bapak Wakil sampai kepada presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, bukan Jokowi. Siapa dilihat? Kan Jokowi berkata, nanti dulu kita lihat. Ini orang punya akhlak tidak? Mestinya kita mempunyai seorang yang nomor satu di Indonesia, walaupun terkadang kita pada waktu tidak memilihnya karena sudah terpilih menjadi orang nomor satu, kita hormat Bapak Presiden Jokowi. Rakyat terangkat begitu cintanya bangsa Indonesia kepada pimpinannya, begitu cintanya bangsa Indonesia kepada ulamanya, kepada para walinya dan lain sebagainya. Wibawa kita terangkat. Jangan main-main lu sama Indonesia. Rakyatnya begitu hormatnya kepada presidennya, mau manggil presiden saja Bapak Presiden Jokowi, bukan Jokowi saja. Gimana? Itu namanya ta'zim. Al-akhlaq wal adab. Itu satu contoh. Disinilah kalimat sampai ada satu ayat, jangan engkau memanggil kekasihku ini, la taj'al du'a rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da. Jangan kamu memanggil kepada kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Makanya Allah Ta'ala memberikan contoh panggilannya ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, ya mudaththir. Ini hebatnya, yang maha dalam segala sifatnya menghormati atas makhluknya. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita maulid Nabi bukan berlebih-lebihan, masih kurang. Masih kurang. Coba. Apa diantaranya? Asma'nya Allah Ta'ala diberikan kepada baginda Nabi. Apa diantaranya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf rahim sifatnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk siapa? Diberikan kepada semulia-mulia segala kekasih Allah. Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Baginya apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. Dan bagaimana Rasulullah cintanya kepada para sahabatnya, cintanya kepada para walinya, kepada para aulianya, luar biasa. Satu contoh yang dicontohkan kepada Nabi Allah Sulaiman. Ini satu contoh. Nabi Allah Sulaiman punya patih namanya Asir bin Barhiyah. Ini satu contoh akhlak saja. Kita memetik dari itu. Kebetulan beliau punya burung yang namanya hudhud. Kalau di sini pelatuk bawang, itu burung hudhud. Ya. Nah, 2 hari tidak kelihatan. Nih, kalau tidak serba sesuatu masuk akal, harus masuk akal, tidak mungkin semua harus masuk akal. Kalau nuntut semua masuk akal, banyak yang tidak masuk akal. Motong sedikit, kita diumur oleh Allah Ta'ala 60 tahun. Potong masa akil balik 15 tahun. Itu sholat kita 1 hari 1 malam yang per waktu 5 menit ini sudah istimewa, luar biasa. Khusyuk, entah khusyuknya apa kita tidak ngerti. Iya, sambil menjamkan mata terus. Itu satu contoh.
Sudahlah, kasih 5 menit. Kali 5 berarti 25 menit. Itu 1 hari 1 malam. Kali 30 hari 1 bulan. Berarti 15 menit. 25 menit 5 waktu kali 30, 750 menit dibagi 60, 2 jam setengah, 12 jam setengah, berarti setengah hari. Sholat kita itu kalau diringkas dengan waktu hanya 12 jam setengah. Cuma 6 hari per tahun sholat kita. Sholat kita cuma 6 hari kalau hitungan waktu per tahun. Kali 45, 270 hari. Sholat kita umur 60 hari, 60 tahun. Sholatnya kalau dihitungan hari cuma 270. Mintanya surga, pantes enggak? Masuk akal tidak? Itu sama juga modal 1 juta minta untung 1 triliun itu. Karena kita kalau mau hitung-hitungan semua segala harus minta masuk akal. Itulah. Nah, kita kembali nanti kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nah, burung itu ditanya, dari mana kamu? 2 hari tidak kelihatan. Ya Nabiullah Sulaiman, saya baru keliling di negeri Sabah, Yaman daerahnya. Di situ ada satu kerajaan bener nih, lu nggak bohong. Enggak, kirim surat Nabi Allah Sulaiman, nyantarkan sana, diajak beriman. Sampai ke pangkuan Putri Belgis, dijawab oleh Putri Belgis, maaf saya belum bisa mengikuti, cuma saya siap untuk membayar upeti. Akhirnya Nabi Sulaiman mengadakan sayembara. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Putri Belgis? Semua tidak ada yang sanggup, ada ibrit yang ngacung. Saya, kecepatannya berapa? Panjenengan berdiri sebelum duduk sudah saya pindahkan. Kurang cepat. Yang angkat tangan satu lagi siapa? Awali minal awliyaillah, patihnya yang jadi patih namanya Asim bin Barhiyah. Betul, sekejap mata benar sudah di depannya. Yang menjadi heran itu satu, Nabi itu kan pangkat tinggi dari wali dan mukjizatnya luar biasa. Kalau wali karomah, tapi kalau Nabi mukjizat. Yang pertama, yang kedua, Nabi Allah Sulaiman kok percaya dengan burung itu loh, yang tidak ada akalnya. Lah, itu kalau kita tafsirkan panjang, Nabi Allah Sulaiman saja menghargai makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi yang berakal. Itu diantaranya. Dan Nabi Allah Sulaiman kalau mau mengeluarkan mukjizatnya, mindah keraton-keratonnya si Putri Belgis dipindah gampang, tidak ada sulitnya. Tapi kok percaya kepada wali mempunyai karomah gitu. Lah kalau kita kembali kepada Rasulullah Sayyidil Anbiya wal mursalin wa afdhalul khalqillah alal itlaq, yang luar biasa. Nabi-nabi para pendahulu supaya tidak melupakan sejarah. Apa diantaranya di Al-Quran sendiri supaya kita itu tidak lupa dengan sejarah. Ada surat Hud, ada surat Yunus, ada surat Yusuf, yang perempuan surat Maryam dan lain sebagainya, sampai hayawan pun
menjadi nama surga. Itu satu keistimewaan yang luar biasa. Maka dari itu, pada waktu zaman Rasulullah SAW kita sampai kepada zaman ini, tidak mungkin akan Rasulullah langsung, pasti melalui jalur para aulianya, para penerus-penerusnya. Di antara di zaman mulai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Wali Sembilan ke Indonesia. Bagaimana Wali Sembilan pertama masuk? Betul, Islam masuk ke Indonesia mulai abad ke-6, abad ke-1 itu sudah mulai masuk ke Indonesia. Ditemukan makam tua yang ada di Barus dan lainnya, di antaranya itu. Tapi regenerasi terus berkembang. Yang terakhir kita ambil saja nenek moyang Wali Sembilan. Mengapa perjalanannya melalui India dahulu sampai baru masuk Indonesia? Karena ada satu rahasia yang luar biasa. Di antaranya apa? Di antaranya ada jalan dari Madinah yang disebut dulu ya. Dan lain sebagainya sampai ke timur jauh. Berhubungan sudah dari dahulu. Maka ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah bukan tuntutan perut atau takut, tapi hijrah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa dihijrahkan ke Madinah atau Yathrib dahulu, kok tidak di Semenanjung Arabia? Padahal Semenanjung Arabia sudah culture atau kultur sudah berdiri, tapi Timur Tengah belum, khususnya daerah Saudi Arabia sekelilingnya belum berdiri. Tapi mengapa kok Rasulullah dihijrahkan ke Madinah? Karena ada jalan sutra untuk terutama membangun ekonomi. Bagaimana Rasulullah setelah hijrah beliau membangun sarana pendidikan, sarana ibadah, sampai membangun ekonomi dan dikumpulkan demi negaranya, demi bangsanya. Kaum Yahudi dikumpulkan, kaum lainnya dikumpulkan, diberi hak masing-masing oleh baginda Nabi SAW. Itulah yang disebut Piagam Madinah. Tapi satu sisi Rasulullah menjalankan risalah bukan untuk bangsa Arab, risalah Rasulullah juga pemersatu bangsa. Juga satu sisi Rasulullah yang wajib lagi adalah balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada billahi haqqa jihadi. Itulah Rasulullah Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. Maka dari itu para wali sembilan nenek moyangnya, dari mulai ada yang cibul dari Yaman, perjalanannya masuk ke India. Masuk ke India, bagaimana beliau adaptasi, membuat satu adaptasi, karena di India ada dua kekuatan agama yang luar biasa yang juga berkembang. Beliau membuat adaptasi, masuklah ke Indonesia. Jangan dikira para beliau itu cucu daripada Al-Amir Abdul Malik, dari anaknya Abdullah Uthamat Khan, dan itu nenek moyang Wali Sembilan datang ke Indonesia itu cari makan. Tidak. Para beliau membawa amanah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ahli ekonom, ahli pertanian, ahli kedokteran, ahli obat-obatan. Bukan masuk Indonesia adu kesaktian. Anda lagi yang pakai tasbihnya besar-besar, ada lagi yang sana pakai cahaya, gitu lagi. Bukan begitu. Iya,
belia ekonomi, bagaimana membangun ekonomi, masuk di zaman Majapahit, masuk di zaman penjajahan, bagaimana income bisa masuk ke negara tersebut, yang Majapahit, yang penjajahan, sehingga pada waktu itu al-ummatul Islam yang dipimpin oleh ulama-ulama tersebut sangat disayang oleh rajanya. Karena apa? Ekonomi yang menghasilkan income bisa masuk ke negaranya untuk bisa membangun di wilayahnya masing-masing. Itu hebatnya. Dari itu Majapahit telah mengangkat siapa? Malik Ibrahim menjadi Menteri Ekonomi dan Irigasi. Ayahnya Sunan Ampel diangkat menjadi Menteri Keuangan. Jadi yang mengangkat siapa? Yang diangkat siapa? Beda agama. Sudah toleran, sudah berjalan dari dulu, kita ketinggalan. Itu kita ketinggalan. Berkembang terus, maju luar biasa. Bahkan mempunyai tuntutan yang luar biasa pada waktu itu. Pada waktu Syarif Hidayatullah masuk ke daerah Sunda Kelapa, merasa mempunyai bahwa ini negeri kami, negeri tercinta. Padahal pada waktu itu Bupati Banten sebelumnya Maulana Hasanuddin belum berislam. Yang Islam hanya patihnya. Tergugah selaku anak bangsa membantu perang Sunda Kelapa. Membantu siapa? Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu ta'ala. Itu luar biasa. Contoh-contoh yang luar biasa. Sering saya bicarakan supaya selalu kita ingat bagaimana para beliau menanamkan cinta kepada ulama auliaillah. Sampai sekarang kita ditanya, Beb, ziarah ke Wali Sembilan itu apa sih rahasianya dan apa sih hebatnya? Ya hebatnya luar biasa. Apa? Malu. Loh, nggak barokah Beb, keramat, ketinggian. Malu kalau saya ziarah Wali Sembilan. Apa diantaranya? Dari dulu semenjak saya kecil, kalau ziarah Gunung Jati itu sudah ramai orang dagangan, walaupun masih bentuk kecil-kecilan. Dan di kuburan Wali Sembilan pun sama. Sampai sekarang besar, berkembang. Saya pikir, iya orang sudah mati saja masih bisa membangun ekonomi luar biasa. Dan yang separuh lagi tempat ziarahnya Maulana Syarif Hidayatullah non Muslim, yang sebelah Muslim. Yang non Muslim ya ada yang pakai panggang ayam, ada yang pakai menyan yang besar, yang kecil, ada yang lilin, yang pendek, yang besar dan lain sebagainya. Kata kita ziarah sana mampu menyan ngulek melepek di hidung nih. Tapi tidak ada yang menyalahkan. Bisa betul. Ini hidung saya begini, enggak, itu hebatnya. Tenang, kita yang Muslim sama. Satu rombongan yang dikirnya keras, yang dikirnya ngebut, yang dikirnya berat, dari yang satu illallah, la ilaha illallah, rombongan yang satu lagi mau maraton lah. Tapi jangan pasien. Tidak ada, kompak, rukun, haknya menghargai masing-masing. Kamu yang begitu tahlilnya mangga, tidak ada terus gimana? Tahlilnya jangan keras-keras, dada saya berat nih. Yang satu lagi loh, kalau saya tiru kalian, ya ongkong wae tuh sama sampean terus jalan lanjutkeun. Abdi menikmatna kawas kieu, illallah, la illallah. Ieu jalma dua kelompok masih pasya. Aduh hiji nu ngebut nu tukangna dari illallah, la illallah. Ini lagi, loh kalau saya tidak cepat tahlilnya, mana mungkin kita dapat banyak? Gak ada yang ribut. Itu contoh di Maulana Syarif Hidayatullah. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Kalau kita gali yang istimewa, persatuan ternyata sudah diawali dari Maulana Syarif Hidayatullah. A, B, terkadang ajengan sarang ajengan, habaib sarang habaib, ustad sarang ustad, terus pasehat.
Terkadang saling mendiamkan, tidak saling menghormati gara-gara pilihan. Partai itu kecil masih besar Indonesia. Cinta bangsa, cinta tanah air atau cinta partai? Jawab. Cinta bangsa atau cinta partai? Ayo. Cinta bangsa. Kalau cinta bangsa pasti cinta partai, sebab itu ajang demokrasi. Tapi cinta bangsanya lebih besar. Jadi kalau kita mau pasnya sampai sama-sama Indonesia, cuma sampai itu orang makan dia ya. Gitu, kamu dapat bagian dari sana berapa? Nah, itu dapat bagian berapa? Ayo patungan bareng-bareng. Ribut amat begitu saja. Betul lah. Nah, maka kita jaga persatuan Indo. Itu ketahanan nasional yang paling pokok. Kalau kita sudah kuat persatuannya, Indonesia tidak mudah digoyang walaupun beda pilihan. Silahkan partai banyak, bendera partai silahkan, Indonesia cuma satu. Merah putih cuma satu. Nah, kita berdomanya kan gitu enak. Nah, itu yang dibawa oleh kesepuan-kesepuan kita, damai luar biasa. Maka kalau Habib Putih ditanya, Habib Istimaya ziarah Wali 9 apa? Malu, itu rahasianya. Nggak usah macam-macam lah. Harus meniru tarikatnya, berat. Harus begini, lah bisa 5 waktu, alhamdulillah. Itulah, itu diantaranya. Maka dari itu dikembangkan oleh keturunan beliau, dapat asimilasi dari para karuhun pendahulu sampai munculnya isu Bang Larang dan sebagainya. Bagaimana beliau bisa melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Di antaranya Kiai Agung Kawungan juga melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Kita sudah diberi contoh bagaimana Kanjeng Sunan Ampel pada waktu itu melahirkan 11 putra putri menjadi orang-orang yang berguna yang luar biasa. Satu, ahli pertanian. Siapa? Sunan Derajat. Itu dulu. Sampai pertanian pada waktu itu di Jawa Timur yang dipimpin oleh Sayyidi Hashim Maulana Qasim bin Ahmad rahmatillah, luar biasa majunya. Yang kedua, Dewi Asyiqah binti Anam Ahmad rahmatillah, seorang waliyah hafizah, istri siapa? Sultan Abdul Fattah. Coba. Yang ketiga, guru para sultan, guru para pangeran, guru para wali, guru para ulama, guru para intelektual, guru cendekiawan. Siapa beliau? Guru bapak bangsa, bapak umat, Maulana Ibrahim bin Ahmad rahmatillah, dengan terkenal Sunan Bonangnya. Yang keempat, jago ekonomi, ahli fikih, ahli hadis, Sunan Kudus Maulana Ja'far Shadiq bin Ahmad rahmatullah. Yang keempat, seorang qadhi yang sangat adil, hakim yang sangat adil dan sangat bijaksana, Maulana Zainal Abidin Kanjeng Sunan Demak bin Ahmad rahmatullah. Yang perempuan, Dewi Ruqayyah. Istri siapa? Istri dari Syekh Muhammad Ainul Yakin Kanjeng Sunan Giri. Yang kedua, yang adiknya Dewi Ruqayyah siapa? Dewi Aisyah binti Imam Ahmad rahmatillah. Istri siapa? Maulana Syarif Hidayatullah. Putri yang ketiga dan keempat, Mutmainnah, istri Sayyid Abdurrahman Ar-Rumi, seorang yang paling alamah di zaman itu, Sayyid Abdurrahman Ar-Rumi. Itu diantaranya. Yang kelima, Dewi Hafsah. Dewi Mutmainnah itu terkenal Ratu Gering. Ya, ini Dewi Hafsah dikawin oleh seorang ulama besar dari Yaman, Syed Ahmad Al-Yamani. Pada 11 putra dari Syed Abdul Jalil Kanjeng Sunan Jepara, seorang ahli fikih dan ahli tasawuf.
Jadi anaknya 11 tidak ada yang mentah satupun. Tidak memalukan kedua orang tuanya. Beruntunglah manusia-manusia, khususnya para beliau yang mempunyai kader-kader penerus umat, penerus bangsa ini. Begitu pula Al-Imam Imdatuddin Abdullah yang mempunyai anak 3, siapa? Maulana Syarif Hidayatullah, Pangeran Babullah. Satu lagi Sayyidina Imam Ahmad, itu kakak adiknya Maulana Syarif Hidayatullah. Bin siapa? Bin Imdatuddin Abdullah, asal dari Pasai. Muhammad Said Marbat, oleh Hasan bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abu Ubaidillah atau bin Abdullah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Naqib bin Muhammad al-Naqib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Itu diantaranya. Dan Imam Ja'far Shadiq adalah ibunya Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr bin Siddiq. Jadi wali 9 yang ada di Indonesia ini khususnya, ya turunan baginda Nabi, ya turunan Sayyidah Fatimah, ya turunan Imam Ali bin Abi Thalib, ya turunan Hasan Husain, ya turunan Sayyidina Abi Bakr bin Siddiq radhiyallahu taala anhum ajmain. Beruntunglah kita semua di kota-kota per kota di Jawa ini khususnya tidak terlepas dari pagar-pagar seorang yang dekat sekali kepada Allah, yang boleh disebut, boleh dikatakan para waliullah. Tidak lepas dari mulai ujung Banten sampai ke Jawa Timur, pagar Laut Jawa ini banyak sekali wali min auliyaillah, mutiara-mutiara yang tiada bandingan. Untuk cermin kita semuanya, mestinya kita harus syukur kepada di tanah yang tempat begini. Kalau saya pribadi ini masih mending. Kalau kita lihat Sunan Muria dahulu kayak apa, di pucuk gunung, belum apa-apa tingginya dengan Muria. Isinya kayak apa, pohon-pohonnya lebatnya kayak apa. Kok ada di situ itu orang jualan banyak. Tak pikir itu saya ngomong, ini mau jualan sama kuburan atau gimana? Tapi kok laku semuanya. Ternyata tamunya beliau setiap hari sampai sekarang tidak mati 50 bis, 50 bis kurang sedikit pun lebih terkadang. Luar biasa. Jadi saya pikir orang masih di dalam kubur masih bisa memberi makan yang hidup. Orang yang di dalam kubur masih bisa mempersatukan umat. Orang di dalam kubur masih bisa menyambung dengan hubungan yang hidup. Kita-kita ini yang hidup bisanya apa? Apa terima kasih kita kepada para beliau? Terima kasih kita kepada para pejuang-pejuang agama dan pejuang bangsa ini yang telah ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah hingga tegaknya kembali sangsaka merah putih. Andil kita itu apa? Ribut saja. Kita pernah andil apa? Coba. Bagaimana perjuangan beliau menanamkan rasa cinta kepada bangsa, cintanya kepada tanah airnya dengan segala cara. Saya ambil yang paling sedikit saja. Badai ngadamel bumi, di dia masih ada yang juga abdi mantap terang. Lama di kampung abdi setelah susuhunan teh di pasang masih kuda-kuda unggul terus susuhunan tengahnya setelah acana pasien reng atau usuk di pasien adalah janur duka masih ada atau tidak itu masih terus tiwu ada terus padi ada kelapa ada
luar biasa. Bekakak lamun bade masang merah putih. Nah, padahal pada waktu itu bendera penjajah di instansi pemerintahan Hindia Belanda dahulu berkibar. Ini bangsa kita, ulama kita, sesepuh kita, bagaimana cara menanamkan, memiliki antar bedi kepada republik ini. Dia punya cara yang luar biasa. Loh, itu dia tadi. Apa diantaranya? Merah putih tadi dibalutkan ke tiang di tengah susunan, tapi caranya ada. Apa? Pakai selawatan, pakai berjanjian, pakai manakibat. Jadi lamun Walanda tinggal langkung gitu tinggalan, tidak ada masalah. Itu culture kerja nubudu siap. Bisa dipasang gitu. Dan didiamkan sampai 10 hari, nanti tunggu pasang rem, tidak langsung pasang rem. Tapi yang saya tanyakan ada filosofi yang luar biasa. Apa diantaranya? Janur itu kalau musim hujan rada mending, lama musim halodo kering, layu, kuning langsat jadi coklat. Parena berubah nukoneng jadi coklat. Kalapana sabi, pisangna komo asap. Nah, berubah sedayana, benar enggak? Berubah tidak itu? Nah, pertanyaannya merah putih itu berubah atau tidak? Jadilah yang merah putih. Itu yang gitu kan, istimewa. Tidak mudah terpengaruh macam-macam, lunturnya janur, lunturnya tiwu, melenturnya pisang, melenturnya pare, tetap merah putih. Sekali merah putih adalah merah. Tunjukkan itu. Kalau mau ribut-ribut, tinggal merah putih. Jataan mulai pertanian beliau mereka sudah maju, kita masih ribut saja. Talqin, tahlil, maulud, manaqib tidak berhentinya. Nanti tanggal 24, nanti tahun 24 ini apa lagi ribut lagi, mudah dikomporin, mudah dihok. Tapi kalau jiwa nasionalnya kuat, cinta bangsanya kuat, tidak mudah dibentur-benturkan antar sesama kita. Setuju? Jaga yang baik. Nah, itulah diantaranya. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contoh dari pejuang-pejuang kita. Apa dikira yang begitu itu tidak mengikuti akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ngikuti jejak-jejak para pendahulu. Nah, terakhir, apa terima kasih kita kepada para beliau sekarang? Apa terima kasih kita? Kalau kita ini ziarah kepada kedua orang tua, tidur belum tentu pakai kasur. Saya sekarang anak-anak istri saya pakai kasur. Kita ingat bapak, sekarang mak sudah di kuburan. Bagaimana cara membalas beliau? Apakah mau menjadi putra putri yang memalukan kepada para beliau atau tidak? Mak kita kalau mau makan itu ingat ke pasar saja, ingat kepada anak-anaknya. Ini kesukaan anak saya, ini kesukaan makanan ini, ingat. Bagaimana uang 50.000 terkadang bingung untuk dipisah-pisahkan. Sampai sejauh itu mak-mak kita, bapak-bapak kita. Terkadang perutnya kosong sementara. Mengutamakan siapa? Putra putrinya dahulu diutamakan. Apa balasan kita kepada kedua orang tua? Itu saya tanyakan. Apa pernah kita pegang misalnya, mak hapunten, bapak hapunten, minta maaf pada waktu dulu saya jadi yang tidak taat kepada kedua orang tua, hampunan. Mestinya kita bangkit, sadar. Karena orang tua sudah mendahului kita. Kakak adik
ribut pasnya gara-gara urusan warisan terkadang, atau yang selain warisan, kakak mendiamkan adiknya, adik tidak terima mendiamkan. Apa dikira kedua orang tua di dalam kuburnya senang melihat dengan keberadaan anak-anak yang demikian? Sama para peneluhur pendiri bangsa ini di alam bakanya yang ikut memanggul senjata bambu runcing memerdekakan bangsanya dari penjajah dan kebodohan. Kayak apa beliau dikecewakan di alam bakanya kalau kita tidak bangun kerukunan, kekompakan. Sekali lagi, beda pilihan silahkan, tapi kita tetap Indonesia. Sekali Indonesia adalah selaku bangsa Indonesia adalah bangsa yang cukup kuat para leluhur-leluhur kita, para pendahulu. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.